Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kamar background-nya kurang. Langsung ke materi saja, ukuran pemusatan atau apa namanya itu ya, nilai sentral ya, kalau ada lihat di apa namanya, lihat di e-learning sudah di download. Nah, ukuran sentral atau ukuran pemusatan masih seperti yang minggu lalu. Ini definisinya, Dedek, merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan, di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Nah, si ukuran sentral tadi, ukuran pemusatan tadi, di sini ada 5 ya, Dedek. Cuma untuk yang kita bahas itu 3 yang sering muncul dan akan saya keluarkan di ujian atau tugas, itu sering 3 ini saja. Rata-rata hitung atau min ya, X bar simbolnya, terus median, terus modus. Untuk rata-rata ukur dan rata-rata harmonis itu jarang sekali dipakai ya. Tapi untuk diketahui boleh nambah-nambah ilmu kita. Dan untuk misalnya ada penelitian juga boleh ditambahkan. Tapi yang umum 3 saja, min, median, dan modus. Nilai rata-rata, median, dan modus. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau X bar ya. Yaitu jumlah semua nilai data per banyaknya nilai data. Atau kalau di data tunggal ya, data berbobot, itu X, sigma X per sigma F, atau sigma X per banyaknya seluruh frekuensi ya, banyaknya nilai data atau banyaknya objek yang dihitung. Untuk data yang tidak mengulang, ini yang Ibu bilang tadi ya, data tunggal, Adik. Misalnya tabel apa itu? Tinggi badan mahasiswa atau tabel nilai mahasiswa. Tinggi badan lah yang lebih tepat ya, karena tidak ada yang berulang ya. Kalau nilai kan dia ada berulang. Nah, misalnya tinggi badan 156 satu orang, 159 satu orang, 160 satu orang, 165 satu orang misalnya. Itu kan 4 orang ya kan? Jadi tambahkanlah 156 tambah 159 tambah 160 terus 165 per 4. Nah, karena banyak yang kita hitung orangnya cuma 4. Itu tidak berulang ya, satu-satu dia. Ini biasanya data tunggal, terus dia nggak banyak frekuensinya. Nah, kalau untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, rumusnya seperti ini, X bar sama dengan F1, X1 tambah F2, X2 ditambah seterusnya sampai Fn, Xn per F1 tambah F2 tambah seterusnya sampai Fn ya. Atau simbolnya sigma Fx. Jadi F kalikan X dulu ya, masing-masing F kalikan dengan nilainya per frekuensi, jumlah frekuensi. Misalnya kalau nilai mahasiswa lah, nilai ujian statistika misalnya. Nilai 5 ada 4 orang, ya. Nilai 6 ada 3 orang. Nilai 8 ada 2 orang, nilai 9 1 orang, 10 1 orang. Berarti kan nilai 5 kali 5 ya kan? Karena 5 orang. 5 orang kali nilai 5. Terus tadi nilai 8 kali 3, berarti 3 kali 8. Nilai 9 ada 1, 1 kali 9. Nilai 10 ada 1, 1 kali 10. Jadi frekuensinya ini banyak orang yang punya nilai X1. F1 untuk nilai X1. F2 untuk nilai X2 sampai N ya. Fn untuk nilai yang Xn. Per jumlah semua lah. 5 tambah 3 tambah 1 tambah 1 seterusnya. Untuk lebih jelasnya nanti ada contoh ya. Dan ini sesuai dengan apa namanya itu, tabel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini kan tabel distribusi frekuensi alternatif 2 ya, Dedek, yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Kan minggu sebelumnya minggu kedua ada kan? Kita buat tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada 3 alternatif.
Nah, kita ambil alternatif kedua. Masih ingat? Yang ada mencari range, ya, jangkauan data, nilai data terbesar kurangi data terkecil, kemudian nilai K atau banyak kelas dengan aturan Stargast yang 1 tambah 3,3 logaritma N. Nah, masih ingat kira-kira, Dedek? Nah, itu kita ambil yang alternatif kedua, kan? Nah, ini dimunculkan lagi, ya. Nah, yang minggu kedua. Kalau minggu kita yang terakhir, minggu ketiga semalam, itu tentang penyajian data, ya kan, mengenai tabel, grafik, ya kan, terus diagram batang, diagram lingkaran, kemudian wajif, histogram, dan poligon frekuensi. Itu yang minggu lalu. Ini berkaitan dengan tabel pertemuan kedua. Nah, ya. Interval kelasnya dari 9 ke 21, 22 ke 34, 35 ke 47, 48 ke 60, 61 ke 73, sampai 87 ke 99. Nah, harus ingat ya, Dedek, nilai tengahnya ini dijumlahkan saja bagi 2. Jadi 9 tambah 21, 30, bagi 2 jadi 15. 22 tambah 34, 56 ya. 56 bagi 2, 28. 35 tambah 47, 82 bagi 2, 41. 48 tambah 60, berapa itu? 108 bagi 2, 54. Ini juga 61 tambah 73, 134 ya, bagi 2, 60 tuh. 67, 74 sampai ditambah 86, ini 160. Ya, bagi 2, 80, 87 tambah 99, 186. 186. Ya, 186 bagi 2, 93. Nah, frekuensinya sesuai yang kemarin, tabel distribusi frekuensinya, Dedek. 3, 4, 4, 8, 12, 23, 6. Bukan frekuensi kumulatif. Ini frekuensi yang biasa. Untuk interval kelas ini frekuensinya 3. Untuk interval kelas yang kedua frekuensinya 4. Untuk interval kelas yang setelahnya sesuaikan dengan frekuensi masing-masing. Jadi belum pakai kumulatif dan relatif, nggak ada ya. Frekuensinya murni, frekuensinya yang asli. Nah, kemudian kita cari nilai F kali X. Frekuensi kalikan dengan nilai tengah X. Jadi 3 kali 15, 45, 4 kali 28, 112, 4 kali 41, 164, sampai 6 kali 93, 558. Ini yang sigma fx. Jadi yang rumus di sebelumnya tadi, yang ini, nah ini ya, untuk nomor 2, itulah yang ini, sigma fx per sigma f. Nah, ini sigma fx-nya 3995, sigma f-nya 60. Jumlah semua frekuensi total, atau total banyak data. Ya. Jadi X bar atau nilai rata-rata 65,92. Ini dibuatkan 2 digit ya. Kalau di kalkulator kan banyak dia. Di belakang 9 ini kan ada angka. Nah, ini pakai kode U ya, tapi menurut Ibu ini tidak usah dipakai. Kenapa? Lebih ribet kita ya. Bagus yang tadi nilai tengah kali frekuensi sekian, nilai tengah kali frekuensi sekian. Kalau ini kan kita menyimbolkan lagi ya kan. -3, -2. Ini dimisalkan nilai tengahnya 0. Apa namanya tuh? Yang mediannya di tengah itu dibuat 0, ke atasnya negatif, ke bawahnya positif. Ribet ya. Lebih bagus kita langsung pakai yang slide kelima saja. Ini slide 6 tidak saya anjurkan, Adik. Terus rumusnya pun lebih ribet ya. Ya kan tidak usah dipakai lah menurut Ibu. Lebih sederhana yang slide kelima. Ya, tapi untuk kondisi tertentu ini bisa jadi dipakai. Ya. C yang 13 ini dari banyak kelas atau interval. Nah, yang rumusnya R per K.
Adik-adik lihat lagi di slide di pertemuan kedua, modul pertemuan 2, kan ada itu nilai C ya, R per K. R-nya itu range, banyak data, selisih data terbesar kurang data terkecil. K-nya pakai aturan Stardust, banyak kelas ya. Jadi C ini R per K, hasilnya 13. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan kedua. Yang pertemuan 3 kan penyajian data ya, tidak ada kaitannya dengan yang sekarang. Ya. Nah, untuk rata-rata hitung atau pembobotan, ini yang lain lagi ya, Dedek. Contoh yang lain lagi. Misal si A memperoleh nilai 65 untuk tugas, 76 untuk mid, dan 70 untuk ujian akhir. Maka nilai bobot 2, mid 3, dan ujian akhir 4. Nah, bila bobotnya 2 untuk tugas, mid 3, ujian akhir 4, maka rata-rata itu, ya kalikan 2 kali 65, 3 kali 76, 4 kali 70 per 2 tambah 3 tambah 4. Ini mirip kayak mencari nilai akhir kita ya, nilai akhir yang di KRS, di KHS. Kan kalau tugas 10%, ya kan Adik-adik. Kemudian kuis 20%. Nah, mid atau UTS 25%, ya kan? Di kontrak belajar UAS 35%. Nah, kalikan dengan nilainya. Jadi terus absensi 10%. Ada kan pembobotan di kontrak belajar. Kalau kehadiran 10%, kalau tugas 10%, kuis yang 20 atau kebalik. Tugas yang 20 ya, kuis yang 10. UTS dia 25%, UAS 35%. Itu bobot. Nah, berarti nanti 10% kali kehadiran 100 misalnya. Kemudian 10% lagi kali 76. Ditambah lagi untuk tugas 20% kali 65. Ya kan? Komit misalnya 25% tadi ya, kalikan 76 lagi. Ujian akhir bobot kita kan 30%. 30% kali 70. Mirip kayak per di sini 100. Karena kan kehadiran, tugas, kuis, UTS sama UAS kan 100% jumlah seluruhnya. Nah, itu dia. Ini mirip kayak kita mencari nilai akhir per mata kuliah yang di KHS itu. Makanya muncul nilai A, B, C, D, E. Ya, B min, B plus, B plus ada? B plus ada nggak? Nggak ada rasanya ya. B min, terus C plus, C min, D dan E. A juga gitu ya, ada A plus, A min. Tapi kalau kita nggak ada A plus rasanya itu, A dan A min. Nah, ini untuk median. Median. Untuk data berkelompok ya. Kalau untuk data tunggal, kita langsung mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar, kemudian cari titik tengahnya, ya, cari letak Q2-nya, baru tentukan nilainya pada Q2 tersebut. Nah, tapi ini untuk data yang berkelompok, maksudnya untuk data yang pakai interval, ya, apa namanya rumus yang ini, rumus median ini dipakai untuk data yang berkelompok. Untuk data tunggal tidak, karena kalau data tunggal langsung saja kita mengurutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian cari di tengahnya. Kalau dia data genap, data ke N tambahkan dengan data ke N tambah 1 per 2. Ya. Tapi kalau median, untuk data berkelompok rumusnya median L0 tambah C kali N per 2 kurang F besar per F kecil. Ini maksudnya apa namanya itu? F besar ada F kecil ya. F besar jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Artinya
jumlah frekuensi kumulatif. Nah, kelas sebelum kelas median. Nah, sedangkan F kecil, frekuensi kelas yang mengandung mediannya. Jadi yang si F besar ini tidak ikut yang F kecilnya di dalamnya itu. Contoh ya, biar lebih jelas. Tunggu ini Ibu screenshot dulu. Gimana wajah-wajahnya? Coba ditampilkan dulu. Biar kita screenshot. Nurul Salma, ini Rani. Ya siapalah. Iya, kita ambil fotonya dulu. Iya, bukti Zoom ya. Saya ambil dulu gambarnya. Kalau nggak kita buat Zoom susah deh. Saya merasa nggak apa ya, nggak maksimal ngajarnya. Iya kan? Karena ini kan hitungan. Kalau ngajarnya pakai apa namanya e-learning saja kayaknya nggak cocok. Ini kan bukan apa ya penjelasan aja. Ada rumus yang harus diterangkan. Ada rumus-rumusnya. Nah, ya contoh ini yang tadi. Oke, ininya boleh di-mute-kan saja. Median ada pada data ke 61 sampai 73. Kenapa? Ini kan banyak datanya 60 ya, Adik-adik. Kalau kita jajarkan data 1 sampai 60, kita jajarkan, kalau saya nggak sakit, 1 sampai 60. Tengahnya itu kan 30 kiri, 30 kanan kan. Misalnya kita punya data 10 lah. Nah, di tengahnya itu kan 5 kiri, 5 kanan. Kalau ini kan datanya 60. Berarti 30 ke kiri, 30 ke kanan. Nah, ini frekuensi kumulatifnya kan 3, 7, 11, 19, 31 kan. Sampai di batas kelas sampai di kelas 6173. Berarti letak mediannya itu kan data ke 30, 31 di tengah. Ini data ke 30 ditambah data ke 31 dibagi 2. Nah, letaknya di frekuensi 12 ini. Nilainya rentangnya antara 61 sampai 73. Nah, jadi syaratnya itu Adik harus diurutkan dulu ya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, sehingga L0 ini batas bawah kelas median. Kelas median kita kan 61 sampai 73 kan. Nah, berarti batas bawahnya itu 60,5. Ya. Karena untuk data diskret dikurangi 0,5. F besar jumlah frekuensi kumulatif sebelum 12. Nah, kelas median kan di frekuensi 12. Berarti frekuensi kumulatifnya itu 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8, yaitu 19. Sedangkan untuk F kecil, frekuensi kelas yang ada mediannya, yang di 12 ini aja. Nah, gitu ya. Masukkan ke rumus, median sama dengan tadi L0 tambah C, N per 2 kurang F besar per F kecil. Nah, berarti di sini 60,5 ditambah 13. 13 ini dari C ya, Dek. Dari apa namanya? Lebar kelas atau intervalnya yang kita bahas di pertemuan 2. Ya, tabel ini kan alternatif kedua. Nah, kita kan ada mencari C ya kan. Mencari interval atau lebar kelas. Dapat C-nya itu 13. Nah, dari situ. Atau hitung sajalah 21 kurang 9. 12 kan. Tambahkan angka 9-nya. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, gitu. Ini angka 13-nya itu dapat dari sini. Ya. Atau dari pertemuan kedua. Kita cari lebar kelasnya. N-nya 60 per 2. Ini sudah rumus ya, N per 2. 60 per 2. Kurang F besar, 19 per F kecil, 12. Nah, cara mencarinya, jadi cari yang di dalam kurung terlebih dahulu ya.
Jadi ini kan 60 per 2, 30. Coba saya bawa kalkulator. 30 kurangi 19 dulu. 11. Baru bagi 12. 0,9167 ya. Baru kali 13. 11,9167. Baru tambahkan 60,5. 72,4167. Di sini dibulatkannya 72,42. Boleh ya. Atau kalau Dedek punya kalkulator yang lebih cepat ya, ini nggak apa-apa dari 60,5. Tapi kurungnya jangan tinggal, buka kurung. Nah, di sini kan ada pengerjaan terlebih dahulu ya kan. Kurung lagi ya, Dedek. Boleh ya, 30 kurang 19, tutup kurung dulu, dibagi 12 baru tutup kurung lagi. Boleh ya. Sama 72,4167. Bisa seperti itu. Pokoknya pengerjaannya tepat lah ya. Jangan sampai ada yang keliru. Untuk median atau nilai tengah. Terus untuk modus itu nilai yang sering muncul. Ya, kalau kita perhatikan tabelnya, yang sering muncul itu kan 23 ya kan. Nilai 74 sampai 86. Sebanyak 23 kali atau 23 orang. Nah, ini yang modus. Kelas modusnya ada di sini, sehingga nilai bawah L0, ya, L0-nya nanti 73,5, ya kan? Karena kelas modusnya kan ada di 23, ada di nilai 74 sampai 86, sebanyak frekuensinya 23. Nah, ini kelas modus, rumusnya L0 tambah C, kita pakai C ya, kali B1 per B1 tambah B2. B1 ini kita nggak pakai frekuensi kayak yang median, tapi selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Jadi frekuensi di atasnya. Nah, frekuensi modus kurangi frekuensi di atasnya. Untuk B2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Berarti frekuensi kelas modus kurangi frekuensi di bawahnya. Nah, kita lihat contoh ya, Dedek, biar jangan penting. Ini nilainya terletak antara 73 sampai 66. Ini kayaknya ini ya. Cuma kayak yang median tadi. Dirapikan sendiri ya, Dedek, untuk yang saya masing-masing. Ya. Nah, ini dia 74 sampai 60. Lu jadi dulu jangan bodoh. Siapa? Ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Tapi mute semua kok. Nggak apa lah ya. Kira Ibu mau nanya. L0-nya 73,5 ya di sini. B1 kan 23 kurang 12 ya. 11. B2-nya 23 kurang 6. 17 ya. Ini kelas modus sebelumnya 12, kelas modus sesudahnya 6. Nah, jadi kurangilah B1 dapat 11, B2-nya dapat 17. Sudah, masukkan ke rumus modus. 73,5 tambah 13 kali 11 per 11 tambah 17. Ini sama, Dedek. Kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti kalau kita hitung 11 per 28. Ya, 11 per 28 baru kali 13, baru tambah 73,5, itu 78,607. Dibulatkan di sini 78,61 bisa ya. Atau Adik-adik boleh kasih lah atas datamu dulu. sekaligus di kalkulator ya. 73,5 ditambah 13 ya kali buka kurung 2 kali nggak usah sekali aja 11 per 28 tutup kurung sama ya 78,607 atau 78,61. Ada yang mau ditanyakan, Adik-adik? Ini tidak usah ya, ini hubungan empiris saja,
Tiga kemungkinan yang kesimetrian kurva distribusi data. Ini kalau kita gambarkan hubungan mean, median, dan modus pada grafik. Ya, misalnya kita sudah dapat nilai mean, sudah dapat nilai median, sudah dapat nilai modus. Kemudian di Excel, adik-adik bikin grafiknya. Nah, kalau ketiganya hampir sama, dibuat grafiknya tadi ya, kurva mendekati simetri. Dia sama apa saya bilang ya, sama besar, kiri kanannya sama, ya simetris. Tapi kalau modus lebih kecil dari median, modus dan median lebih kecil dari rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Tapi kalau rata-rata hitung lebih kecil dari median, rata-rata hitung dan median tadi lebih kecil dari modus, maka kurva miring ke kiri. Ini sekedar kesimetrian grafik saja. Ya. Nggak jarang sekali dipakai. Ini juga nggak jarang. Adik-adik mau pelajari silahkan. Yang untuk rata-rata hitung modus ya. Ini rata-rata ukur lanjutan pakai anti logaritma. Anti log. Kalau di trigono arcus namanya. Kalau di kalkulator kita mencari logaritmanya. Mencari eksponennya. Jadi kalau ada logaritma, angka yang di atasnya itu ada deh. Ya, itu anti log. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau langsung ke e-learning saja dari pertanyaannya kalau ada. Ada kira-kira? Sefira? Deara, Dina, Irma, Nurul, Rani, Sri Dinda, Suci. Dua lagi siapa ya? Yang nggak ikut Zoom? Siapa? Saya nggak ingat yang namanya. Nggak apa-apa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan adik-adik? Pas? Cukup? Oke, kalau cukup ya kita lanjut e-learning saja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau adik-adik baca kembali ya, mungkin agak ribet ya kan, karena itu kan hitungan, kemudian agak banyak yang mau dihitung, adik-adik harus ulang kembali materinya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya